Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Desir Angin Malam. Dalam seri ke-652 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Kiwari, Eli Ermawati sebagai Niniwari, Lili Nur Indasari sebagai Roro Sunti, Hari Akik sebagai Mondoroko, Chris Puspon sebagai Aji Sukmo, Wenda Lubis sebagai Raden Mas Rangsang, Henny sebagai Pandan Sari, M. Abud sebagai Kolo Cokro, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Itu, mereka tidak sadar jika ada dua orang yang berdiri di ambang pintu mereka. Eyang Mondoroko dan Sultan Agung tersenyum lembut. Hati mereka turut ngilu menyaksikan kasih sayang keluarga Kiwarih yang menyatu padu. Sekarang kita telah mendapatkan yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa memegang sampai selama-lamanya. Oh, Ayah. Sekarang Sunti baru mengerti. Dan suamimu serta anakmu telah kembali dengan selamat. Iya, Ibu. Kanjeng Sinuwun, Eyang Mondoroko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Eyang. Kanjeng Sinuwun. Mari, Eyang. Kanjeng Sinuwun. Monggo, silakan. Silakan Eyang Mondoroko, Kanjeng Sinuwun. Monggo Kanjeng Sinuwun, Eyang Mondoroko. Terima kasih. Ku dengar tadi suara Aji Sukmo lirih. Jadi kau telah kembali, Nger? Eyang Mondoroko, hamba. Syukurlah jika kau telah pulang dan menunaikan tugasmu dengan baik. Mudah-mudahan akan semakin menyempurnakan ilmumu. Matur nuwun. Terima kasih, Eyang Mondoroko. Eyang senang sekali kau telah kembali dengan selamat, Ger. Tapi perlu kau ketahui bahwa kepergianmu membuat kami sangat gelisah. Terima kasih atas perhatian Eyang Mondoroko, Kanjeng Sinuwun, dan semua orang yang mencintai hamba. Anak istrimu nampak cemas sekali memikirkan kehadiranmu. Mereka sangat merindukanmu, Haji Sukmo. Apakah kau sadar akan hal ini? Hamba, Eyang Mondoroko. Ya, beginilah. Hamba memang merepotkan. Dan ampunkan hamba jika membuat gelisah. Bagaimana, Sunti? Kau telah menggendong anakmu? Hamba Eyang Mondoroko. Juga Lolo, kasih salam ya sama Eyang Buyut. Kau makin pintar. Sudah besar ya. Mudah-mudahan tidak sembeling bapakmu. Joko Lolo akan menjadi anak baik. Coba bilang sama Eyang Buyut. Eyang, terima kasih atas petunjuk dan pertolongan Eyang Mondoroko untuk menjelaskan masalah-masalah ini pada keluarga saya. Lihatlah anak dan istrimu sangat merindukan. Mudah-mudahan saja hal ini bisa sebagai pelajaran dalam langkahmu kemudian. Eyang, hamba berhutang budi pada Eyang Mondoroko. Tidak. Tak ada yang saling merugikan. Tanpa kehadiranmu, Mataram akan kekurangan banyak hal. Dan sekarang kau telah kembali. Artinya kau bisa memberikan kembali sumbangsihmu pada pemerintah. Tanpa kehadiranmu, tentu kami kekurangan banyak hal, Sukmo. Terima kasih, Eyang. Hamba merasa tersanjung. Tidak. Kau tidak hanya cukup disanjung. Tetapi kau memang perlu mendengarkan pujian dari orang yang merasakan perjuanganmu, langkah-langkahmu dan sikap sihmu pada kami. Lalu apa yang dapat saya sampaikan pada Eyang? Jika ternyata saya telah membuat Eyang dan orang-orang di sini menderita. Semua ini hanyalah merupakan ujian bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kesabaran. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, lalu apa jadinya? Eyang senang karena kau telah kembali. Itu saja yang ingin Eyang sampaikan. Mungkin Kanjeng Sinuwun ingin mengatakan padamu. Jeng,
rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh. Wah, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dan... Oh, begitu. Siapa di situ? Siapa di situ? Hei, siapa di situ? Siapa di situ? Siapa orang itu? Melangkah. Aneh sekali, berjalan tanpa menoleh. Siapa dia? Dia cukup tampan. Aku rasanya pernah melihat laki-laki seperti itu. Di mana ya? Kau akan tahu siapa aku, gadis cantik. Dia ternyata telah melihatku dan telah mengetahui kalau aku mencurigainya. Aneh. Hei, mau apa kau datang sini? Untuk apa? Siapa kau? Siapa? Aku adalah yang datang dan pergi. Aku adalah yang memberikan terbaik bagi Mataram. Tapi aku telah diinjak dan dilemparkan. Hei, berhenti! Siapa kau? Berhenti! Dia lari dan tidak mau mendengarkan aku. Aku pernah melihat laki-laki seperti itu. Ya, aku melihatnya saat di Pasuruan. Aku pernah melihatnya. Aku pernah melihat laki-laki itu saat di Pasuruan bersama Adipati Kapulungan. Andai kata Mbak Yumpulan ada di sini, pasti dia akan segera mengenalinya. Di manakah Kang Mas? Aku harus segera menyusulnya di kesatrian. Iya. Kenanga? Aku akan menyusul Kang Mas. Aku akan pergi ke rumah Kang Mas Sukmo. Walah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi
Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentrem ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Ada apa, Pandansari? Kang Mas, ada bahaya. Maksudmu? Ada orang yang menyusup ke istana. Orang asing, Kang Mas. Pandansari, yang benar saja. Kalau tidak benar, untuk apa saya datang ke sini? Kang Mas, ayolah. Ayo, kita kembali. Di Praboyekso, ada orang asing yang menyusup. Ayolah, Kang Mas. Tunggu dulu. Siapa? Siapa yang kau lihat? Laki-laki atau perempuan? Ya aneh, Kang Mas. Dia mengaku dirinya adalah... dia bilang begini. Aku adalah yang datang dan akulah yang pergi. Iya, dia bilang begitu. Aku pernah mendengar suaranya, Kang Mas. Suara orang seperti saat kita ada di Bukit Serandil. Iya. Kalau begitu, dia pasti Kolo Cokro. Raden Mas Rangsang hatinya berdebar-debar ketika mengingat apa yang telah terjadi di Cilacap, di Bukit Kendil. Ia masih teringat bagaimana ada seseorang yang mengganggu Aji Sukmo. Ia teringat Kolo Cokro yang hatinya bergetar hebat. Ia lalu kembali menemui Eyang Mondoroko yang masih berada di dalam rumah Kiwari. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Senopati Enggalogo Ngadurahman Anyokro Kusumo terkejut sekali ketika Pandansari menceritakan seorang yang datang ke Praboyekso Kencana. Kini ia teringat pada seorang gelandangan jelek yang muncul di Gunung Kendil. Sultan Agung memandang Putri Pandansari dengan wajah cemas. Jadi, Nimas tidak bergurau? Kang Mas, saya tidak main-main. Ayo kita pulang. Tapi aku masih ada urusan dengan Kang Mas Sukmo. Kang Mas bisa pamit. Ayolah Kang Mas, jangan telat. Kalau telat, ia bisa lari dari sana. Ayo. Begini saja. Bagaimana kalau kita jebak? Apa maksudmu Kang Mas? Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu. Kita harus menjebak orang itu. Kang Mas. Nimas, maafkan Kang Mas. Berkali-kali kau kujadikan umpan. Tapi untuk saat ini, aku ingin menguji kemampuanmu. Sejauh mana kau mampu memancing orang itu. Maksudnya Kang Mas, aku akan dijadikan sebagai umpan dan... Kang Mas, ini bertaruh nyawa. Aku sangat menghormatimu. Aku sangat menghargaimu. Ya, masalah ini bertaruh nyawa, Nimas. Tapi aku percaya kepadamu. Aku percaya segala kemampuanmu, Nimas. Baiklah kalau begitu. Apa yang harus aku lakukan, Kang Mas? Ikutilah orang itu. Dan aku akan berada di belakang. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Marissa Haid. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Kukibarkan bendera malam, kutebarkan selimut sunyi. Aku adalah yang hilang, aku adalah yang ditemukan, aku adalah yang datang, aku adalah yang pergi.
Wahai dingin, pergilah kau menepi. Pergilah kau dari sini. Sekalipun kau merajai malam ini, namun biarkanlah sekarang aku yang menggantikanmu. Wahai para penghuni malam, makhluk-makhluk malam, aku ingin agar kalian tahu kehadiranku. Kusibahkan segala sunyi dan sepimu. Biarlah malam di bawah gemintang. Kuselimutkan awan-awan gelap. Kuselimutkan mega-mega tebal. Dia benar-benar Kolok Cokro. Si gembel jelek di Gunung Serandil. Saat aku bersama Kang Mas ada di Cilacap. Iya, waktu kami ada di Nusa Kambangan. Pasti Kolok Cokro. Dia orang yang licik. Aku harus mengejarnya. Hei, tunggu! Tunggu aku! Bagaimana Nimas Pandan saya? Dia pergi, Kang Mas. Dia tidak mau mendengarkan aku. Oh, bagaimana kalau kita cegat? Kang Mas, dia tidak mau menemui kita. Artinya ia mau mencari Kang Mas Sukmo. Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkannya. Ayo kita kembali ke rumah Kang Mas Sukmo. Karena kalau Cokro memusuhinya. Aduh, Kang Mas, kalau begini akibatnya bisa runyam. Ayo cepat. Alah, Pak. Setiap hari begitu terus. Pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strong Pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum Strong Pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomet Jamu Gunung Kiri. Benar, Eyang. Hamba yakin, Eyang. Dia memang Kolok Cokro. Hamba mendengar sendiri suaranya. Benarkah begitu? Kau tidak bohong pada Eyang? Benar, Eyang. Hamba tidak bohong. Sungguh, dia adalah Kolok Cokro. Suaranya. Dan ia suka berseru-seru. Berseru-seru pada angin. Pada malam. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia telah menjadi gembel jelek. Menjadi gelandangan tanpa tempat tinggal yang jelas. Masalahnya bukan itu. Yang jelas Nak Mas Sukmo telah menghukumnya. Dan orang itu telah jatuh di Laut Selatan. Hamba khawatir, Eyang. Kalau dia masih selamat. Dan dia membalas dendam. Benar, Eyang Buyut. Dia pasti ingin membalas dendam pada kami. Kalau hal ini terjadi, kita harus bersiap-siap. Eyang. Dia sangat benci kepada Kang Mas Sukmo. Hamba yakin dia ingin mencelakakan Kang Mas Sukmo. Untuk itu kita harus kembali ke Wisma Kiwari. Ayo, Eyang. Eyang, Kanjeng Sinuwun, Kanjeng Putri.
Tidak ada apa-apa, Paman. Tenanglah, jangan cemas. Tidak ada apa-apa. Kanjeng Putri, mari, kemari. Terima kasih, Paman. Ampunkan hamba. Hamba tidak tahu jika Kanjeng Putri sudi hadir di sini. Paman, bagaimana mungkin saya tidak mau datang ke sini? Saya sudah kangen sekali ketemu dengan Kang Mas Sukmo. Iya, dia sudah baik. Kanjeng Putri, terima kasih karena masih ingat pada saya. Bagaimana Kang Mas? Sudah membaik? Syukurlah Kanjeng Putri. Saya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Bagaimana keadaan Kanjeng Putri? Seperti yang Kang Mas lihat, aku segar bugar. Dan kau memang Sri Kandi Mataram. Terima kasih Kang Mas. Sunti, tolonglah sediakan minuman untuk Kanjeng Putri. Tidak usah, tidak perlu repot-repot. Apakah ada sesuatu yang ingin Kanjeng Sinuwun sampaikan? Kang Mas, sebetulnya tidak patut bila ku sampaikan masalah ini sekarang. Namun aku tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi sekarang. Untuk itu, aku harus menyampaikan hal ini secepatnya. Kanjeng Sinuwun, sampaikanlah pada hamba. Jangan ragu-ragu. Hamba yakin masalah ini perlu diketahui oleh siapapun. Kang Mas Sukmo, sebelum saya katakan, saya yakin Kang Mas sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Kanjeng Sinuwun, sampaikanlah. Hamba siap mendengarkannya. Ada orang asing menyusup ke istana. Kita atasi bersama. Tidak perlu ragu-ragu. Yang penting kita berada di pihak yang benar. Tidak perlu khawatir. Bagaimana Kanjeng Sinuwun? Ya, kita harus menghadapi orang itu. Ketika Nimas Pandansari mengejarnya, orang itu lari menghilang dalam kegelapan. Kalau perlu, hamba akan turun tangan. Justru itu, kau tidak boleh kemana-mana. Aku ingin kau tetap tinggal di rumah, Kiwari. Dan Haji Sukmo juga tidak perlu repot. Eyang siap menghadapinya. Aku akan meletakkan siwar di sekeliling rumahmu. Eyang, ada apa ini? Hamba benar-benar belum mengerti. Namun kalau masalah maling atau penyusupan dari kota, biarlah hamba sendiri yang menghadapinya. Eyang Mondorogo tidak perlu takut. Jangan cemas. Masalahnya bukan takut atau cemas. Tapi ini masalah kepentingan bersama, Wari. Di sini memang ada Haji Sukmo dan ada semuanya. Tapi ku minta kalian mau mendengarkan apa yang ku sampaikan. Tapi hamba tidak mau merepotkan Eyang Buyut. Mumpung aku masih hidup, Wari. Kalaupun aku mati, itu sudah cukup. Karena aku ini yang paling tua. Dan mungkin aku ini sudah tak pantas hidup di Mataram ini. Untuk itu, ku mohon kalian mendengarkan apa yang ku sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Eyang. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Eyang? Kalian tetap ada di dalam. Dan aku akan melakukan penyiweran di Karasan ini seorang diri. Pandansari. Hamba Eyang Buyut. Kau jangan pergi kemana-mana. Iya, Eyang. Tetaplah. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh. Wah, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri.
Kang Wingit. Sumingkir kabeh Kang Sedyala. Aku Kang Suci. Kabeh samubarang kang ana ing karasan iki. Mula aja ana kang kumawani tumindak dursila ing lemah ini. Kabeh dadi mulya. Selamat, selamat, selamat. Aku sungguh tidak menyangka kalau Kalacakra masih hidup dan ia bisa seperti itu. Seperti punya nyawa 1000. Laut Kidul punya alam yang ganas dan kuat. Tapi kalau dia kembali kemari, artinya Kanjeng Ratu memperkenankan kehadirannya. Sungguh tak masuk akal. Kanjeng Ratu, aku nyuwun weruh dene Kanjeng Ratu ngersakake Kalacakra. Menghentikan langkahnya tanpa petaka. Karena hidupnya adalah kutukan. Hidupnya adalah dosa. Karena Kalacakra adalah pendosa. Aku tidak ingin hal ini terjadi di Mataram. Berkali-kali ia diampuni. Berkali-kali ia dimaafkan. Tapi ia tetap saja seperti itu. Percayalah padaku, Eyang. Dia tidak akan melakukan apa-apa terhadapmu. Juga terhadap orang-orang dekatmu. Iya. Karena Kalacakra tidak mendendam padaku dan keluargamu. Tetapi ia sangat mendendam pada Aji Sukmo dan keluarganya. Bila hal itu Eyang cemaskan, baiklah, biar aku yang mengatasinya. Percayalah, Eyang. Dan aku tidak akan menerima apabila ia mengadakan masalah besar terhadap Mataram. Eyang Mondoroko, percayalah padaku. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Di ujung pagi ini pula, aku akan memburunya sampai ketemu dan mendapat kejelasan apa maunya kemari. Dia adalah buronan Mataram. Dia adalah penjahat Mataram yang harus disingkirkan. Dan aku sungguh tidak mengerti mengapa Kanjeng Ratu memperkenankannya. Eyang, saya hanya ingin memberinya sedikit peluang agar ia merubah hidupnya dan menyesali dirinya. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena aku tahu siapa Kalacakra. Dialah pendendam. Dia adalah pengkhianat yang tidak akan membiarkan musuh-musuhnya dalam keselamatan. Nah, itulah yang aku khawatirkan. Artinya, ia memang mencari musuhnya. Ia mencari orang yang dibencinya. Dan ia tidak segan-segan menumpahkan darah. Kalau segampang itu ia melakukan, maka aku akan mencegahnya. Aku tidak ingin terlambat, Nyai Roro Kidul. Hentikan tindakan Kalacakra. Karena kau yang mengizinkan dan memperkenankannya. Maka aku menuntut mengapa ia kau lepaskan. Kenapa, Nyai? Karena aku mampu menangkapnya. Dan aku akan segera menghentikannya jika ia melakukan hal-hal di luar batas. Itu janjimu. Tapi aku tak akan berhenti berburu sebelum menemukan orang itu. Walah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong pas, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomet Jamu Gunung Kiri. Mudah-mudahan aku lebih leluasa.
Kolocokro, mengapa kau seperti ini? Kau sudah menggunakan tubuh orang lain, tapi sifat-sifatmu tak pernah berubah. Sesuaikanlah dirimu, sesuaikanlah. Kau harus menyelaraskan sifat aslimu dengan sifat Gelaga Biru. Kemana-mana aku diburu, kemana-mana aku adalah ancaman. Mengapa bisa seperti ini, Kanjeng Ratu? Diancam atau tidak, semua tergantung padamu, Kolocokro. Untuk apa kau berteriak-teriak di tengah malam? Tempatmu bukan di sini. Pergilah. Kanjeng Ratu, aku ingin bergabung dengan keluarga istana. Tapi apakah mereka mau menerimaku? Kalau sifatmu seperti itu, siapapun sulit menerimamu. Orang bisa diterima dengan baik atau ditolak di lingkungannya. Semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Nyai, bantulah aku. Tolonglah aku. Aku telah banyak menolongmu, Kolocokro, dengan menggunakan jasad Gelaga Biru. Bukankah orang tidak mengenalmu lagi? Tapi kalau kau suka berkeliaran seperti ini, cepat atau lambat, orang-orang akan memburu dan mencincangmu. Lalu aku harus bagaimana? Buatlah yang baik. Jangan mengganggu orang lain. Selaraskan sifat-sifatmu seperti Gelaga Biru. Gelaga Biru tidak pernah melakukan keberingasan. Dia satria sejati yang berani mati untuk membela kebenaran. Lalu aku harus kemana? Karena orang-orang di sini menolakku. Karena kau telah mengumumkan perang. Perang? Iya. Dengan berseru-seru di tengah malam. Sama halnya kau menantang orang-orang yang ada di sini. Nah, untuk itu, ubahlah segala kelakuan dan sifatmu yang buruk itu, Kolocokro. Jika kau tidak mau mengubahnya, kau akan terjebak. Kolocokro tidak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri termangu. Dia belum bisa merubah sifat aslinya, walaupun menggunakan wadak Gelagah Biru. Nyai Roro Kidul menjadi jengkel karena harus mendidiknya, harus mengarahkannya. Nah, apa yang akan dilakukan kemudian oleh Nyai Roro Kidul? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.